Sudah lebih dari sepekan, antrean puluhan truk menuju pintu masuk area stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kalukuang Jeneponto, Sulawesi Selatan ini menjadi pemandangan sehari-hari. Tak jarang, antrean truk bahkan memanjang hingga ke jalan raya. Para pengemudi truk ini terpaksa mengantre berjam-jam hingga menginap berhari-hari demi mendapatkan bahan bakar jenis solar. Ya, mengantri solar. Tidak cukup solar untuk ketujuan. Ini Kak, untuk mengantri sendiri ini dari sejak kapan kita mulai mengantri Pak di sini? Ya, tadi sore. Dari sore Pak. Biasanya kalau mengantri begini apakah biasa dapat atau tidak Pak? Ya, biasa dapat, biasa tidak. Tadi sudah tidak dapat lagi. Situasi yang tak jauh berbeda juga terjadi di SPBU kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Para pengemudi truk bahkan harus antre hingga 3 hari untuk bisa mendapatkan solar karena jumlah pembelian solar dibatasi. Ya agak susah sekarang, 2 hari baru dapat. Oh, 2 hari? Iya. Ini sudah berapa lama Bang kondisi kayak gini? Kemarin, Enggak, maksudnya kondisi solar susah sudah berapa lama? udah lama ini, Berapa bulan Bang? 2 bulanan lebih. 2 bulan. Mesti kita 3 hari kan baru dapat. 3 hari baru nanti Bang. Ya, karena kemarin apalagi kuotanya kan turun naik terus. Bang, kita ini masih dibatasi nggak? Maksimal berapa boleh ngisi Bang? Masih Berapa Bang? satu kali pengisian aja 1 juta. 1 juta tuh berapa liter Bang? Ya mau kalau dikali 5150 ya kurang lebih hampir 200. Kesulitan mendapat solar ini membuat para pengemudi truk resah. Tak hanya bisa mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang muatan, para pengemudi truk juga harus mengeluarkan biaya tambahan lebih banyak selama mengantre. Para pengemudi truk berharap pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan solar, apalagi jelang Ramadan saat mobilitas pengangkutan barang keluar daerah semakin padat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya dari salah satu wilayah yang mengalami kelangkaan solar, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Abri, jadi apa yang sebenarnya menjadi pemicu kelangkaan solar yang terjadi di sana, terutama solar pun dibatasi ini? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Memang untuk berbicara mengenai kelangkaan bahan bakar biosolar tentunya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak terjadi kelangkaan. Cuman memang untuk bahan bakar biosolar sendiri dibatasi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Memang sejak pekan ketiga di bulan Maret 2022 hingga saat ini para sopir dan juga tentunya beberapa kendaraan lainnya yang berada di Kota Makassar mengantre untuk mendapatkan bahan bakar biosolar tentunya. Dan dapat kami sampaikan juga Audrey dan juga saudara bahwa untuk para sopir sendiri baik bus lintas daerah dan juga minibus lainnya ada yang mengantri sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah dan ada juga yang rela mengantri sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun Audrey dan juga saudara, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi ataukah memang kekurangan bahan bakar biosolar yang berada di Kota Makassar, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Pak Taufik Kurniawan selaku senior supervisor dan relation Pertamina Region Sulawesi. Dan tentunya saya sudah bersama beliau. Selamat siang Pak. Siang Mas Adri. Ya, Pak, ini kita lihat bahwa beberapa pekan terakhir para driver atau sopir bus lintas daerah dan juga sopir lainnya tentunya mengantri di Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar. Sejauh ini sebenarnya apa yang terjadi dengan bahan bakar biosolar? Baik, jadi memang betul kami sampaikan bahwa terdapat antrian kendaraan baik truk maupun bus yang mengular sampai dengan badan jalan selama 2 minggu terakhir. Tetapi sebetulnya selama sepekan terakhir itu kondisi sudah berangsur normal gitu. Nah, memang kejadian ini itu tidak terjadi di semua SPBU di Sulsel, tetapi hanya di beberapa SPBU saja. Jadi kami ulangi, hanya di beberapa SPBU saja, dikarenakan hal ini itu imbas dari pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah sehingga berefek pada naiknya aktivitas ekonomi maupun industri, sehingga geliat masyarakat aktivitasnya semakin meningkat. Dari data kami itu dapat kami sampaikan bahwa konsumsi itu meningkat 2 kali lipat. Jadi kalau normal harian itu 1.400 sampai 1.500 kiloliter, sekarang di Sulawesi Selatan itu mencapai 3.000 kiloliter per hari. Sementara untuk stok di terminal BBM kita dari Makassar, Parepare, dan Palopo itu kalau di total itu bisa sampai 30.000 kiloliter sendiri gitu. Artinya secara stok sebetulnya masih aman.
Tetapi hal ini kita dapati karena pertemuan antara aktivitas masyarakat yang meningkat berhadapan dengan kuota di SPBU yang memang dia beberapa SPBU itu sudah mengalami over kuota, tetapi ini tidak terjadi di semua SPBU. Dan di SPBU itu sendiri masih ada produk substitusinya ya, seperti Dexlite dan juga Pertamina Dex yang stoknya juga cukup sangat melimpah seperti itu. Tadi Pak Kurniawan sempat menyampaikan bahwa hanya beberapa titik yang ada di Kota Makassar ya untuk stasiun pengisian bahan bakar. Lalu langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh pihak Pertamina Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Baik, tentunya kami selaku distributor bersama dengan SPBU itu tidak bisa sendirian. Ini memerlukan pengaturan dari pemerintah daerah, kemudian kebijakan pengawasan dari Pemda dan kepolisian. Nah, kami kemarin pada 1 minggu yang lalu itu sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral yang terkait dengan BBM, yaitu menghasilkan beberapa keputusan, antara lain dari pihak Pemda sendiri yang dikoordinir oleh Dinas ESDM itu akan melakukan usulan penambahan kuota yang berdasarkan dari usulan dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian kita juga akan melakukan pengetatan pengawasan berupa prioritasi kendaraan-kendaraan yang berhak mengisi solar subsidi. Perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa karena ini adalah BBM bersubsidi solar, makanya jumlahnya itu pun dibatasi dalam bentuk kuota oleh pemerintah. Sehingga yang dilakukan oleh Pertamina itu adalah menjaga agar kuotanya itu cukup sampai dengan akhir tahun masyarakat masih bisa menikmati BBM jenis biosolar tersebut. Baik Pak Taufik, tapi untuk pengisian bahan bakar biosolar sendiri kan biasanya para sopir bus lintas daerah tentunya dapat mengisi dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi sekarang dibatasi Pak sampai cukup 200 liter saja. Itu seperti apa? Ya, kondisinya sebetulnya bukan pembatasan ya Mas. Jadi memang kemarin kan ketika ada SPBU yang over kuotanya, kemudian terjadi antrian panjang, kita mengatur agar supaya antrian ini tidak berlangsung lama dan mengganggu lalu lintas masyarakat. Oleh karena itu kita melakukan serangkaian pengaturan sehingga antrian itu dapat berkurang seperti itu. Namun ini sepekan terakhir itu sudah berangsur normal. Kami juga pantau kemarin dari Parepare sampai dengan ke Makassar itu kondisi itu sudah tidak separah di minggu pertama karena kita juga berdasarkan hasil rapat koordinasi sudah melakukan serangkaian relaksasi ataupun juga pengaturan agar antrian ini tidak mengganggu para pengguna lalu lintas. Tetapi kami juga menyampaikan melalui momen ini bahwa masyarakat itu harus aware bahwa BBM bersubsidi ini terbatas jumlahnya. Kemudian ada masyarakat yang memang berhak mendapatkan solar subsidi, itu ada pengaturan secara nasionalnya, diantaranya kendaraan roda 4 sampai dengan roda 6 bervariasi antara 60 liter sampai dengan 200 liter per harinya. Dan ini juga harus diketahui oleh seluruh masyarakat, dan kami arahkan kepada kendaraan pribadi itu agar bisa menggunakan produk substitusi yang tersedia di SPBU, ya ini Dexlite dan Pertamina Dex. Terima kasih banyak Pak Taufik Kurniawan sebagai Senior Supervisor Communication dan juga Relation Pertamina Region Sulawesi. Saudara tadi dan juga Audrey bahwa dari pihak Pertamina juga tentunya telah menyampaikan bahwa untuk stok atau ketersediaan bahan bakar biosolar sendiri tersedia, namun telah ditentukan kuotanya oleh pihak pemerintah tentunya, dan tentunya kita berharap keadaan ini akan cepat pulih seperti biasanya, Audrey. Adanya pembatasan kuota biosolar menyebabkan antrean di beberapa kendaraan di beberapa daerah. Terima kasih laporannya dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abrianto Jabri.